Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tema renungan saat ini adalah ibadah yang tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2011 ada seorang anggota DPR yang didakwa melakukan tindakan pidana korupsi. Saat itu ia berkata, "Sumpah mati saja saya siap." Selama persidangan berlangsung, ia sering menampilkan diri sebagai sosok yang religius. Akan tetapi akhirnya pengadilan memutuskan bahwa sang anggota dewan itu terbukti melakukan tindakan pidana korupsi dan hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara dan juga denda. Modus menampilkan diri sebagai seorang yang religius demi mendapatkan keuntungan bukan hal yang baru di dunia ini. Saudara yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, polisi anti kejahatan cyber Filipina menangkap Maria Cecilia Caparas yang dikenal sebagai cybersec queen karena memiliki usaha pemerasan cybersec lintas negara yang sangat masif. Di antara korbannya, ada yang begitu stres sehingga bunuh diri. Ketika ia ditangkap, Maria sedang mengenakan sehelai kaos bertuliskan, "In the happy moment, praise God. In the difficult moment, seek God." Di waktu senang, memuji Allah. Di waktu susah, mencari Allah. Sebuah tulisan yang mengandung pesan sangat religius. Saudara yang terkasih, dalam surat 2 Timotius, Rasul Paulus menunjukkan bahwa sejak dekade pertama kekristenan, sudah banyak orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Mereka sering mengenakan topeng religiositas untuk menutupi sifat dan karakter mereka yang sesungguhnya. Mereka menjalankan ritual agamanya sebagai kedok kejahatan mereka. Di mata Rasul Paulus, pada dasarnya mereka menuruti hawa nafsu, bukan menuruti Allah. Rasul Paulus memerintahkan agar Timotius menjauhi orang-orang seperti itu. Sayangnya, orang-orang seperti itu tidak hanya ada di abad pertama. Saudara yang terkasih, saat Kaisar Konstantin menjadi Kristen dan memberi hak istimewa kepada orang Kristen, banyak orang berbondong-bondong menjadi Kristen tanpa memahami apa arti menjadi Kristen yang sesungguhnya. Di kemudian hari, di abad pertengahan, gereja banyak dinodai oleh orang-orang yang melakukan simoni, yaitu memperjualbelikan jabatan gerejawi. Sayangnya,
orang-orang yang melakukan ibadah untuk mencari keuntungan juga masih terus ada hingga saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah yang kita lakukan saat ini sungguh-sungguh kita lakukan dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan? Marilah kita mengintrospeksi diri agar ibadah kita tidak sekedar lahiriah, tetapi ibadah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita hayati bahwa seluruh hidup kita inilah ibadah. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bangun karakter untuk beribadah dengan tulus, agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami jika di dalam ibadah yang kami lakukan selama ini mungkin tidak atau kurang berkenan di hati Tuhan. Karena kadang kami masih mempunyai motivasi yang tidak baik ketika kami aktif dan rajin melakukan ibadah. Ampuni kami jika kami kadang menggunakan topeng agar kami tampak baik. Bantulah kami agar kami sungguh-sungguh dapat dengan tulus untuk melaksanakan ibadah kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan dan juga semangat kepada kami dalam menjalani kehidupan ini. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap hal apapun yang dikerjakannya, setiap kebijakan yang diputuskannya, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.